Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita mulai ibadah Minggu 29 November 2020, Minggu Advent yang pertama ini, dengan sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mulai ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan nyanyian dari pujian pelengkap Kidung Jemaat 216 bait pertama dan kedua. Pelengkap Kidung Jemaat 216 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita datang pada Tuhan dalam doa, kita menyesali dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami datang karena kami percaya Tuhan sendirilah yang mengundang kami dalam ibadah ini. Kami datang karena kami sungguh-sungguh rindu memuji dan memuliakan nama-Mu.
bahwa tanpamu kami tak bisa apa-apa. Kami sungguh rapuh dan mudah hanyut dalam pusaran dunia yang membawa kami jatuh dalam dosa. Maka ya Tuhan, dalam kerapuhan kami serahkan hidup kami. Dalam belas kasih-Mu, kami memohon Roh Kudus Tuhan mengalir di hati kami, menghapus segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan, pembebasan, dan pemulihan dari-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami kembali meraih kesatuan yang erat bersama Bapa yang penuh cinta. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menaikkan pengakuan dosa kita dari Kidung Jemaat 29, bait pertama hingga yang ketiga. Kidung Jemaat 29, bait pertama hingga yang ketiga, di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia memanggil, kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat yang ke-7. Salam damai bagi saudara semua. Salam damai bagi siapapun. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut dengan penuh sukacita berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, nyanyian dari Kidung Jemaat 85 yang akan kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Kusongsong bagaimana ya Yesus datang. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan jalanku. Kaum Sion menaburkan lambang di jalanmu, ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hambamu berserah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Magelang FM, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, bersama-sama dalam Minggu Advent yang pertama pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami semua dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Tony Catmiko yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus supaya apa yang keluar dari perkataannya hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami memohon. Amin. Yang Kakung, yang Putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Dari perikop ini kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 28 sampai 33. Demikian firman Tuhan di dalam Injil Markus 13 ayat 28 sampai 33.
tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, mari bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan dengan judul Berdoa dan Berjaga-jaga. Saudara, hari ini adalah tahun baru leksionari, tahun B. Fokus kita adalah Markus. Hari ini adalah Advent yang pertama, atau dari kata Adventus, menunggu, yaitu menunggu datangnya Yesus yang kedua kalinya. Sehingga pada saat ini, dalam suasana menunggu ini, kita merenungkan dua kata yang menjadi pokok penting dalam iman Kristen. Yaitu yang pertama adalah parousia dan yang kedua adalah anamnesis. Parousia adalah pengharapan tentang Yesus datang kedua kalinya. Semua orang Kristen merindukan hal itu, merindukan kehidupan surga. Selain daripada itu, orang Kristen juga mengenal anamnesis, yaitu mengenang peristiwa Natal sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah. Saudaraku, parousia dan anamnesis menekankan kerinduan gereja sebagai umat Allah akan kedatangan Yesus yang kedua sebagai penggenapan janji keselamatan.
Ketika orang menggambarkan parousia, menggambarkan hari Tuhan, atau menggambarkan kiamat, banyak orang yang menggambarkan sesuatu yang menakutkan, di mana terjadi bencana, terjadi kekerasan, gempa bumi, dan seterusnya. Hal ini juga dipahami oleh sebagian orang-orang Yahudi, dan juga dipahami oleh para murid, bahkan juga dipahami oleh beragam agama, bahwa parousia, hari Tuhan, hari kiamat, identik dengan ketakutan dan bencana alam yang besar. Hal ini bisa kita lihat apa pendapat murid Yesus di dalam bacaan kita tadi pada ayat 24-25. Di sana dikatakan, pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap. Saudara, ketika orang terfokus pada parousia, hari Tuhan, hari kiamat yang menakutkan, menarik, apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 28-29, Tuhan Yesus berkata kepada kita, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Yang menarik di sini adalah mengapa Tuhan Yesus mengajak kepada kita belajar pada pohon ara. Ada apa dengan pohon ara itu? Saudaraku, kita bisa melihat hal ini dengan cara kita mengenal musim di Israel. Di Israel setidaknya ada 4 musim. Yang pertama adalah musim gugur, ditandai sebagai awal tahun. Yang kedua adalah musim dingin, berlangsung agak lama. Yang ketiga adalah musim semi, masa yang hangat, masa yang menyenangkan, tetapi hanya singkat. Dan yang keempat adalah musim panas, di mana musim panen kering sampai 40 derajat. Tidak seperti pohon lain yang bertunas pada musim semi. Pohon ara bertunas justru di musim panas. Saat pohon ara bertunas adalah tanda musim dingin berlalu dan musim panas dimulai. Tetapi saudara, pada saat yang sama muncullah tunas ara. Tunas ara, pohon ara adalah gambaran janji kesejukan bagi mereka yang membutuhkan tempat perlindungan selama musim panas. Bukan hanya masalah kesejukan, pohon ara adalah juga simbol berkat yang diberikan melalui buah ara. Kesejukan adalah simbol damai, dan buah adalah kesejahteraan yang hadir ketika datangnya hari Tuhan. Sehingga dalam Markus 13 ayat 24-26, Tuhan Yesus berkata, Ia mengajak agar kita tidak mengarahkan hati kita pada kisah kehancuran, tetapi datangnya tunas pengharapan atau keselamatan Allah hadir dalam situasi damai dan sejahtera. Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus dengan situasi damai diberikan kepada mereka yang tetap bertahan di tengah tekanan dan juga di tengah bujukan dunia. Gambaran menakutkan tentang hari kiamat yang
yang juga diakui oleh beragam agama. Disinilah Tuhan Yesus berkata kepada kita, di tengah-tengah situasi yang demikian, Alkitab mengatakan, di dalam menantikan Tuhan, kita harus menantikan dengan sabar, dengan hati-hati, jangan lengah, harus berdoa, berjaga-jaga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berdoalah, berjaga-jagalah. Adalah nasihat yang bijak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa? Menurut Yesaya 64 ayat 1 sampai 9, karena kita ini terbuat dari tanah liat, kita ini tidak berdaya. Atau menurut Mazmur 80, kita ini adalah manusia berdosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajak kepada kita pada Advent yang pertama ini, berdoa, berjaga-jaga, menjadi penghiburan bagi orang percaya. Ingat, kita ini telah dilengkapi dengan berbagai karunia, sehingga mampu menyambut hari Tuhan dengan penuh kesukaan. Maka berdoalah, berjaga-jagalah. Ingin mengatakan kepada kita, kita di tengah-tengah menantikan Advent, menantikan masa Tuhan datang, kita harus punya relasi dengan Tuhan. Kita harus tetap mengoreksi diri kita, adalah kunci yang terbaik di dalam menunggu parousia, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Ingat, tetaplah berdoa, dekatlah pada Tuhan, milikilah relasi dengan Tuhan, dan selalu bertobat, mengoreksi diri, mawas diri, otokritik. Jika ini kita lakukan, kita akan bisa menyambut parousia dengan bijaksana. Amin. Mari saudaraku, kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Maranatha,
ujung bumi. Maranatha, Maranatha. Amin Tuhan Yesus, datanglah segera. Maranatha, Maranatha. Amin Tuhan Yesus, datanglah segera. Uri junim, lasil-lasil girel madelja. Sip jagarel del kotang giat kaji, uring garira. Uri junim, hanel yongwan ontang dol belte. Uri tangket sojurel majeri. Maranatha, Maranatha. Amin Ju Yesu ya, asiap soso. Maranatha, Maranatha. Amin Ju Yesu ya, asiap soso. Amin Ju Yesu ya, asiap soso. Amin Ju Yesu ya, asiap soso. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, untuk seluruh penyertaan dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Demikian juga penyertaan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di Klasis Magelang ini. Untuk itu Bapak, kami menyerahkan gereja-gereja di Klasis Magelang. Ya Tuhan berkati dan Tuhan sertai, mampukan Tuhan
supaya di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung ini, gereja-gereja di Klasis Magelang senantiasa dapat hadir di tengah-tengah masyarakat dengan beragam bentuk pelayanan yang dilakukan. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh warga gereja di Klasis Magelang. Mampukan Tuhan, di dalam kehidupan kami senantiasa dapat menjalani kehidupan dengan baik, kehidupan yang penuh syukur, bahkan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Mampukan para pemimpin bangsa kami untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang terus terjadi di negara kami ini, sehingga negara kami senantiasa dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami supaya senantiasa dapat mengambil kebijakan yang baik, menjaga keutuhan NKRI dan membangun kehidupan masyarakat yang damai sejahtera. Ya Tuhan, sungguh penyertaan dan kasih-Mu senantiasa dapat kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami, sebab kepadamu kami berharap. Dalam nama Yesus Putra-Mu kami memohon berkat. Dialah yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan, dan kita dasarkan dalam pengajaran dari Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Demikian sabda Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita membawa persembahan ke hadirat Tuhan dan mengiringinya dengan menyanyikan NKB 133 bait pertama sampai yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur
Marilah bersama kita akan membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Hanya syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena selebihnya dari itu semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa membawa persembahan pada saat ini. Engkau yang akan menyucikan, Engkau yang akan menguduskan. Demikian pula dengan para pengelola di gereja kami masing-masing, Engkau yang senantiasa memberkati. Demikian pula bagi tangan-tangan yang sudah dengan rela membawa persembahan ke hadirat kudus-Mu, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati pula. Biarlah persembahan yang terkumpul ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama-Mu, dan bisa digunakan untuk setiap pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Sucikanlah, kuduskanlah, dan ampunilah apabila di dalam kami membawa persembahan terselip dosa, kekurangan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Para pendengar Radio Magelang FM, Bapak Ibu, saudara-saudara, Eyang Kakung, Eyang Putri, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 189, bait pertama dan kedua, Pegang Tanganku. Ingin selalu
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudaraku, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.